dipersembahkan oleh jadi mungkin kecapean gantengnya neng bawa dua gas kan kecapean dapat kabar meninggal saya udah pulang dulu malah sono. Iya, saya minta maaf karena mereka antri. Ya pemerintah harus objektif dong. Kalau kami kurang bekerja maksimal untuk memastikan rakyat kita baik, ya saya harus minta maaf. Tapi ini memang adalah cara pemerintah untuk memastikan subsidi itu tepat sasaran. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya, udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah, kita paham Bapak kok. Kita paham ya. Kita paham Bapak kok. Ubur-ubur ikan lele, buru-buru dibatalin le. Begitulah nasib pembatasan penjualan gas LPG 3 kg. Mulai diberlakukan pemerintah sejak 1 Februari 2025, 3 hari kemudian tiba-tiba dianulir lagi dong oleh Presiden Prabowo Subianto. Memang sudah pas untuk dibatalkan karena bikin rakyat sengsara. Bahkan seorang ibu lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia akibat kelelahan setelah berjam-jam mengantri demi membeli gas tabung melon. Nah, pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkilah bahwa aturan hanya agen atau pangkalan resmi yang boleh menjual LPG tabung melon supaya harganya tidak kelewat mahal dan lebih mudah memantaunya. Menteri Bahlil mungkin tidak tahu kalau begitu jalur distribusinya dipotong, maka masyarakat pun akan panik. Coba saja dibayangkan, di mana ada agen, ada pangkalan resmi gas yang buka selama 24 jam. Jadi kalau masyarakat tiba-tiba lagi masak, kehabisan gas di tengah malam, di pagi hari, siapa yang mau jualan, ya kan? Makanya ketika bertemu dengan Menteri ESDM saat sidak ke kota Tangerang, warga pun melampiaskan unek-unek mereka. Sampai kata-katanya logikanya berjalan dong Pak, kata warga yang bernama Bapak Rusdi Effendi. Wakil Ketua DPR Supri Dasko Ahmad mengatakan bukan perintah Presiden Prabowo untuk melarang pengecer menjual LPG 3 kg ini. Kompak dengan Dasko, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan lalu mengajak ibu-ibu untuk bilang terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebetulnya kenapa ini bisa terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab dalam persoalan ini? Jangan-jangan ada yang tidak beres dalam komunikasi pemerintah. Seperti yang disebut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Komunikasi pemerintah soal tabung melon ini amburadul. Tiba-tiba Presiden Prabowo Subianto, kita lihat malam harinya di acara NU mengirim sinyal akan ditangkap oleh sebagian publik. Bisa saja ini sinyal akan mengganti menteri yang dianggap tidak becus bekerja. Yang tidak mau bekerja, yang dablek katanya ya akan saya singkirkan, kata Presiden saat menghadiri acara puncak peringatan Harlah ke-102 NU di Jakarta Rabu pekan ini. Jadi adakah menteri yang sudah layak diganti? Apakah ribut-ribut gas 3 kg juga akan masuk menjadi penilaian? Kontroversi malam ini akan membahasnya dalam episode Gara-Gara Gasle bersama saya Zilvia Iskandar. Iya, saya minta maaf karena mereka antri.
Ya pemerintah harus objektif dong. Kalau kami kurang bekerja maksimal untuk memastikan rakyat kita baik, ya saya harus minta maaf. Tapi ini memang adalah cara pemerintah untuk memastikan subsidi itu tepat sasaran. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, Ya. ya nih Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya. Udah, kita paham Bapak kok. Ya. Kita paham Bapak. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari Partai Golkar, Bang Nurdin Halid. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Kang Dede Prayudi. Kang Dede, apa kabar? Kabar baik. Baik, Selamat malam, sibuk ya. Mbak Sylvia. Selamat Baik, malam. Berikutnya juga ada pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio atau Mas Apam. Selamat malam, Mas Apam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kanan saya ada politikus PDI Perjuangan, Bang Adian Napitupulu. Bang Adian, apa kabar? Malam merdeka. Merdeka. Oke, berikutnya juga ada yang lagi viral-viralnya warga penerima LPG subsidi dari Tangerang yang protes langsung di depan Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia. Ada Pak Rusdi Effendi. Pak Effendi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah, Pak Effendi? sehat. Alhamdulillah. Gasnya udah dapat, Pak? Sekarang? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke, nanti kita tanya lebih jauh ya. Kemudian juga ada ekonom konstitusi Devian Kori. Apa kabar, Mas Devian? Malam, Mbak. Semangat, Malam. Mbak. Kabar baik ya? Kabar Oke. baik. Langsung saja mulai dari Pak Effendi. Pak Effendi, banyak yang penasaran kenapa Pak Effendi sampai sebegitu beraninya dalam tanda kutip sampai menghardik seorang menteri. Pada prinsipnya dasar sifat manusia itu butuh kehidupan dan ketenangan. Pada saat kemarin semua masyarakat ingin mencari gas. Gas ini salah satu alat untuk masak. Kalau gas tidak ada, walaupun beras ada nggak bisa masak juga. Kita cari gas mau cari kemana kalau semua nggak ada. Walaupun harga semurah apapun, kalau gasnya tidak ada ya tetap nggak bisa masak. Sudah berapa hari Pak Effendi tidak mendapatkan gas? Sebelumnya saya hampir 2 minggu saya cari gas. Itu udah sulit ya? Udah sulit. Tapi di pengecer masih ada? Di pengecer ada, tapi dikurangin dan susah untuk saya dapat. Oke, stoknya sudah berkurang? Iya. Oke, kemudian ketika di-cut semua pengecer tidak jualan lagi? Ya itulah letak memuncaknya saya. Pas pada saat itu? Iya. Itu memang sengaja ke tempat yang menteri datang atau gimana? Kebetulan? 1 hari sebelum itu saya sudah cari gas sampai beberapa wilayah kecamatan, tidak ketemu. Malam harinya saya masih dapat gas, dari ada kedatangan gas sedikit. Saya dapat, tetangga saya kasih tahu, Pak Effendi itu ada gas datang. Saya buru-buru minta sama istri, minta tabung gas 2 biji. Saya mau ketemu ini ke agen apa nggak tahu itu. Pangkalan? Pangkalan. Saya dapat dengan syarat harus ada fotokopi KTP. Kondisi malam hari, sedang hujan. Ya. Dari mana saya dapat fotokopi KTP? Saya harus cari dulu malam itu. Padahal sudah sampai di lokasi? Sudah sampai lokasi. Nah, akhirnya saya dapat fotokopi, bisa dapat gas. Saya pulang ke rumah, keesokan harinya saya ditelepon sama teman, Bang Effendi, hari ini datang menteri di dekat Masjid Aroyan, Tangerang Kota. Oh ya, saya siap ingin ketemu menteri. Gitu. Saya datang ke sana, saya minta sama istri tolong siapkan motor sama gas tabung gas 1 biji yang kosong. Ya. Tapi memang nggak ada yang punya isi, tinggal itu yang kosong. Dan akhirnya kita lihatlah seperti yang terjadi. Saya buru-buru ya. keluar motor, ngebut saya, saking pengen ketemu. Sebab ini kondisi udah urgent. Sampai di lokasi, saya ditahan sama aparat supaya saya tidak langsung situ. Mereka tidak mengenal saya, tahu saya siapa. Setelah saya teriak, saya ingin ketemu menteri. Gitu. Terpaksa saya harus motornya saya banting. Oh ya? Saya mengundang perhatian supaya teman-teman siapapun yang ramai di situ melihat ke saya, bukan melihat menteri.
Jadi motor saya banting, lepas baru saya bisa masuk diloloskan oleh aparat. Saya ingin ketemu menteri. Setelah itu saya dikasih kesempatan untuk berhadapan dengan menteri. Akhirnya seperti yang kita dengar ya, apa yang Bapak sampaikan ya. Iya, betul. Sekarang bagaimana kondisinya Pak? Sudah mudah mendapatkan gas melon? Alhamdulillah sudah nggak begitu parah seperti kemarin, sudah ada perubahan, sudah ada kemajuan. Namun masih ada antri. Tapi satu sisi, karena sekarang dengan kejadian kemarin ada beberapa wilayah seolah-olah terisolasi karena saya tinggalnya di posisi lokasi kabupaten, karena kejadian ada di kota kemarin. Jadi jarak antara kabupaten dan kota itu 50 meter wilayahnya. Lokasi kabupaten dan kota. Jadi lokasi agen gas itu ada di kota. Nah, saya tinggal di kabupaten, jarak hanya lebih kurang 100 meter. Dekat sebenarnya lebih Pak dekat. ya? Tapi sekarang sudah mudah dan mudah itu didapat di Pengecer atau masih ke Pangkalan? Masih ke Pangkalan. Masih ke Pangkalan, Iya. Tapi kondisinya sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Yang di Pengecer di sekitar rumah Bapak belum ada yang jualan? Belum ada. Terima kasih Pak Effendi sudah berbagi ceritanya, latar belakangnya seperti apa. Mas Apam, di tulisan Anda langsung mengatakan bahwa untuk kasus gas LPG 3 kg ini komunikasi pemerintah amburadul. Di sebelah Mas Apam ada Kang Dedek Prayudi nih dari PCO. Coba Mas Apam, amburadulnya di bagian mana? Begini, amburadulnya itu kan surat Dirjen Migas itu tanggal 20 Januari. Berlaku 1 Februari. Meskipun sudah tahun 2023 sudah ada peraturan bagaimana mekanisme petunjuk teknisnya. Nah, amburadul kenapa saya amburadul? Karena tiba-tiba pertama sangat pendek. Kedua, ya nggak ada yang mengomongkan dari SDM. Karena humasnya yang lama yang saya kenal, baik itu sudah setahun tidak di situ, ada pindah ke Bandung. Tapi tidak ada siapa yang humasnya situ, nggak tahu. Nah, lalu saya bilang, lo kan ada PCO. PCO harus take over, ambil alih supaya menjelaskan. Karena orang Indonesia itu tidak bisa dijelaskan sekali 2 kali, harus terus. Dan jaraknya sangat pendek. Ini cara Pak Jokowi yang cepat itu jangan dipakai lagi gitu. Ya, nah jadi hal ini yang membuat saya bilang bahwa komunikasinya buruk. Kebijakannya sih oke. Karena kita mau menertibkan menggunakan NIK. Persis sama dengan BBM bersubsidi kan pakai My Pertamina, ini pakai MAP. Nah, jadi itu yang akan dipakai. Jadi ada sekian juta rumah tangga, kemudian nelayan, pedagang dan sebagainya itu yang sudah terdaftar, tapi masih banyak yang belum. Nah, ini ditata karena di Pengecer itu banyak hengki-pengkinya, ya kan? Kan dia dari atas, dari agen atau siapa, turun kan kalau nggak pakai KTP bisa, saya punya 10 pengecer. Ya kan harga di Pengecer sudah 22.000. Di Jakarta, HET-nya 16.500, kan lumayan untungnya. Nah, di sini yang harus ditentukan oleh pemerintah. Itu saja. Jadi dari sosialisasinya itu pendek sekali waktunya dari Dirjen Migas, suratnya keluar 20 Januari, kemudian 1 Februari langsung diberlakukan dan langsung. Dan humasnya tidak ada resmi keluar dari. Nginjak remnya, memberhentikannya itu langsung begitu saja ya. Itu buruknya di situ. Saya harus tanya dulu ke Bang Nurdin. Bang Nurdin memang kapasitasnya adalah Menteri ESDM, tapi melihat seorang menteri dari Partai Abang nih, Partai Golkar, langsung berhadapan dengan warga menyampaikan unek-uneknya, bahkan seperti setengah memarahi Pak Menteri, gimana itu Bang Nurdin? Itulah hebatnya Pak Bahlil. Ya. Dia seorang menteri, dia berani berhadapan dengan masyarakat dan tidak ada masalah. Beliau juga tujuannya baik ya, ingin menyampaikan apa kondisi yang terjadi, dan Pak Bahlil secara spontan mengatakan kalau kami pemerintah tidak maksimal rakyat, kami minta maaf. Ini seorang tokoh, seorang pemimpin yang patut kita contoh sebetulnya. Kemudian begini, kalau saya terima kasih dari Pak Mas Apam. Ya, saya setuju tuh bahwa ini sebenarnya faktor komunikasi dan sosialisasi, bukan pada substansi. Kebijakannya Pak Menteri ini sangat bagus sebetulnya. Ini dalam rangka mencapai 2 hal. Yang pertama, subsidi untuk LPG itu kan kurang lebih 80 triliun. Nah, ingin dipastikan bahwa subsidi ini tidak terjadi kebocoran yang jatuh kepada pihak yang tidak berhak. Yang kedua, agar uang negara ini, Pak Prabowo selalu mengatakan begini, kesejahteraan rakyat jangan sampai ada korupsi. Itu yang diterjemahkan oleh Menteri agar supaya dana APBN ini yang dimana APBN itu bersumber dari rakyat juga untuk kembali ke rakyat tapi pas diterima rakyat. Jadi sebetulnya adalah dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas, dan yang paling penting adalah subsidi tiba kepada penerima manfaat. Itu yang paling utama. Nah, oleh karena itu maka kebijakan ini sebetulnya terletak kepada sosialisasi dan komunikasi. Oleh karena itu ini sebenarnya batu sekarang dengan adanya keputusan Pak Presiden bahwa Pengecer kemudian diterjemahkan oleh
Pak Menteri bahwa ini pengecer sekarang tak bisa melakukan distribusi, melakukan penjualan, tapi menjadi subpangkalan. Itu dia, Bang ini Nurdin. memangkas daripada satu channel daripada distribusi ini dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas. Oke, sedikit, agar Bang Nurdin. penerima manfaat itu bisa betul-betul menerima subsidi ini. Ya, secara Bayangkan substansi saja, kita paham, Bang harga Nurdin. harusnya diterima oleh Secara masyarakat. substansi oke, tapi caranya yang banyak dibilang salah. Sehingga pada akhirnya Pak Presiden yang harus take over kesalahan itu. Nah, itulah kepekaan seorang presiden. Dan itu sangat bagus sebetulnya. Kemudian menteri harus terjemahkan dan Pak Bani langsung turun ke lapangan. Itulah kepekaan seorang pemimpin yang tahu daripada kehendak rakyat. Nah, kemudian langsung direspon. Sekarang sudah nggak ada masalah itu. Nah, jadi substansinya nggak ada masalah, Mbak Selvi. Nah, sekarang bisa berjalan. Kemudian yang paling penting begini, negara bisa hadir mengontrol bahwa dana PBN betul-betul tiba kepada penerima manfaat. Nah, oleh karena itu maka harus dengan memangkas satu channel marketing ini, maka itu lebih efektif, lebih efisien. Akhirnya penerima manfaat itu betul-betul bisa menikmati subsidi yang bersumber dari PBN. Nanti kita akan bicara lebih jauh soal substansi ya, soal problem komunikasi ini. Mas Kang Dede di sini karena sudah berada di PCO, jadi ada anggapan begini, tidak ada komunikasi antara menteri dengan presiden, sampai Pak Sufmi Dasko yang mengatakan sendiri bahwa itu bukan kebijakannya presiden. Nah, kok bisa ada miss antara kebijakan yang dikeluarkan menteri dengan pengetahuan atau apa yang dipahami oleh presiden sampai akhirnya Pak Presiden Prabowo yang harus membantu menterinya untuk dalam tanda kutip mengklirkan masalah ini? Iya, jadi begini ya, kalau di dalam proses pembuatan kebijakan itu yang pertama-tama yang kita lihat itu adalah political will-nya dulu. Ya, political will-nya itu sudah tepat, sudah baik, sudah bagus, sesuai dengan visi misi presiden. Lalu kita turun ke aspek teknokratik. Disinilah substansi yang tadi dibicarakan oleh Pak Nurdin, ya. Nah, setelah substansi baru kita berbicara kepada implementasi. Nah, kalau kita berbicara implementasi tentu saja ini bukan lagi dapat dikatakan ranahnya seorang presiden untuk pembuatan kebijakan dalam artian kan ada yang namanya permen, kan ada yang namanya lain-lain lah. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi begini, satu hal yang pasti, tadi saya sepakat dengan Pak Nurdin ya, bahwa secara substansi ini sudah baik. Secara substansi sudah baik. Jadi ada dua hal yang dilindungi dalam kebijakan ini. Jadi yang pertama ingin melindungi uang pajak rakyat. Ya, jadi uang pajak rakyat yang dialokasikan untuk subsidi. Ini betul-betul dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang berhak. Karena yang namanya subsidi ini bukan rights based atau berbasis hak, tapi needs based berbasis kebutuhan. Lalu yang kedua adalah untuk melindungi rakyat yang berhak itu sendiri. Pertama dari markup yang berlebihan, yang kedua dari pengurangan kualitas barang yang dibeli akibat dioplos, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian memang di dalam implementasinya ini dia nih, yang kemudian membuat ricuh, yang kemudian presiden turun tangan untuk kemudian begini, presiden selalu menginstruksikan bahwa niat baik ketika dia turun menjadi kebijakan, ini jangan sampai justru eksesnya ini menyengsarakan rakyat. Jadi secara kebijakan presiden setuju ya, tidak ada masalah di situ. Secara substansi kebijakan presiden setuju. Presiden kebijakannya mendukung. Sudah dikomunikasikan? Iya, kebijakannya itu didukung oleh presiden. Bukan hanya dikomunikasikan, tapi didukung oleh presiden. Tapi implementasi ini yang kemudian presiden, ya karena melihat ada yang mengantri panjang. Nah ini mohon maaf tadi saya luruskan ya. Ibu Yoni ya yang meninggal itu setelah dicek oleh kepolisian setempat, oleh Polsek di Pamulang, itu beliau itu tidak mengantri langsung ya. Lalu yang kedua, beliau tidak meninggal di dalam antrian. Nah, ini misinformasi yang harus saya luruskan. Jadi, beliau memang sudah ada katakanlah penyakit dalam yaitu darah tinggi dan lain-lain, kemudian beliau meninggal. Tapi pun demikian, presiden bukan hanya melihat dan mendengar, tapi juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang mengantri. Jadi presiden juga turut prihatin, maka kemudian presiden menginstruksikan untuk begini, yang tadinya pengecer harus bertransformasi dulu menjadi subpangkalan, baru kemudian bisa melakukan transaksi, kemudian dibatalkan poin yang pertama tadi. Tidak harus menjadi subpangkalan dulu baru bisa transaksi. Ada poin yang dibatalkan, tapi semuanya bisa berjalan paralel. Yang jelas ada faktor kelelahan, ada keringat masyarakat, ada derita masyarakat yang terjadi karena gas melon ini. Tapi dari tadi narasumber saya yang di sebelah kiri ini mengatakan, Bang Adian dan juga Bang Devian, secara substansi tidak salah, hanya persoalan komunikasi dan implementasi. Saya ingin tanya pendapatnya Bang Adian dan juga Bang Devian, tapi usai jeda pemirsa, sesaat lagi kontroversi akan kembali.
Dipersembahkan oleh Persoalan gas LPG 3 kg atau gas melon. Bang Adian sepakat kalau secara substansi tidak salah kebijakan yang diambil oleh Menteri ESDM, tapi implementasinya yang salah. Secara substansi problem gas LPG dan kebocorannya kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah masalahnya adalah kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000, 2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Oke, rakyat tidak mengeluh loh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah Rp19.000, lalu dia jual Rp21.000, Rp22.000. Dia ambil selisih Rp2.000, Rp1.000 cuma untuk antar, kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah. Pak, gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak beli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang pak, di warung bisa. Sama seperti kita ngutang beras, kita ngutang minyak, di warung tetangganya bisa. Dia bisa pak, saya utang dulu pak 1 tabung. Kenapa? 1 tabung kan tuh 7 hari rata-rata penggunaan keluarga. Oke. Nanti hari ke-7 hari Sabtu suami saya baru gajian, baru saya bayar. Boleh, boleh. Jadi kalau warung harus berubah jadi subpangkalan gimana tuh Bang Adian? Kan warung sekarang harus berubah menjadi subpangkalan. Itu cuma ganti nama, ya warung-warung aja. Tapi tepat tidak secara substansi, warung harus ditertibkan berubah jadi subpangkalan. Ketika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa? Harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga 1 tabung kita anggap 160.000, dikali aja. 16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi. Berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Itu loh. Bang Adian, ya, maksud tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat. Bukan, dong. maksud saya di dalam sisi distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh tidak ada. Ini mesti dijelaskan ke masyarakat. Abang, maaf ya. Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. 10% bisa diecer. Nah mereka belanja. Nah, justru itu pengajian negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan agar loh. supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Pengoplosnya. Setuju, itu setuju. Pengoplosnya, nah pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal, gagal memberantas pengoplos itu. Terjadi kebocoran, lalu negara butuh jawaban. Warung disalahkan, jangan dong. Nah, begini, jangan dong. Nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, makan istrinya, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional. Ditanggapi dulu nih, Bang, soal negara gagal. Bukan, jadi gini, apa yang dimaksud Bang ini itu adalah fakta. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menata ini sistem distribusi agar tidak terjadi oplosan. Sekarang Pertamina hanya mampu mengontrol dengan sistem sampai pangkalan. Dia tidak mampu mengontrol pangkalan sudah itu. Nah, sekarang kejadian oplosan dari mana? Dari pangkalan ngambil termasuk tadi baru dioplos.
Nah, ini yang sekarang mau dikontrol di negara agar supaya tidak terjadi oplosan, subsidi bisa kepada yang menerima manfaat, kemudian agent ini yang sekarang ini itu bukan dipangkas. Warung-warung itu kalau harus kita ada. berbicara, maaf ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina, tidak cuma Kementerian SDM, tidak cuma Inspektorat, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu memberikan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi itu. Ratusan ribu orang, Bang. Desa kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah, bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ada Babinsa, ada Tipmas. Kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah inilah ditata ini, kalau kelola ini supaya bisa diberantas itu. Tidak dong, kalau sistem tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana mau menangkap? Kalau sistemnya nggak berjalan. Pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplos gas di mana, tahu. Nggak segampang itu, Bang. Menurut saya tidak semudah itu juga, Bung. Tidak semudah itu. Sudahlah, Bang. Problem Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi, itu masalah. Oke. Ekspor nikel, itu kalau ekspor nikel itu, Bang, segede pulau tuh jalan, dan negara bilang saya tidak lihat, saya tidak tahu. Sudahlah. Oke, negara kita belum sempurna. Negara kita masih berproses untuk menjadi lebih baik. Justru itulah yang ditata. Jangan buruk rupa cermin dibanting. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Tidak ada, saya luruskan kemudian. Tidak ada kebijakan negara sekarang di mana warung dikorbankan. Enggak. Sekarang warung itu bagaimana ditingkatkan, dinaikkan pangkatnya. Itu kan ketika lahir protes, Bang. Kalau kita runut peristiwanya, warung tidak boleh jualan dulu, harus langsung beli ke pangkalan. Lalu ada ibu meninggal. Kalau saya mau ralat ya penjelasan keluarganya, dia datang, berapa berat 1 tabung LPG? 5 kilo, 3 kilogram. Dia tenteng itu 5 kilogram, jalan kaki 1 kilometer, sampai lokasi dia antri. Setelah sampai gilirannya, disuruh pulang lagi karena tidak bawa KTP. Dia balik lagi, bawa nenteng 5 kilo lagi. Hanya untuk ambil KTP. Lalu dia balik lagi ke sana. 1 hari untuk membeli 1 tabung gas itu, dia bolak-balik 4 kilometer. Saya harus berikan kesempatan kepada yang lain dulu nih, Bang Adian. Kita sudah tangkap, kita sudah tangkap poinnya. Dari Bang Nurdin juga. Pokoknya kedua belah pihak ini tidak setuju soal negara yang paling bertanggung jawab atas semua ini ya. Negara sudah mengambil perannya, kata Bang Nurdin. Bang Adian tetap bilang bahwa negara paling bertanggung jawab, harus mengambil peran lebih. Tapi Bang Devian, kita juga ingin mendengar dari analisa ekonominya. Selama ini kan persoalannya subsidi yang disebut tidak tepat sasaran. Kemudian metodenya yang harus diperbaiki. Sebetulnya langkah yang diambil pemerintah saat ini dengan menjadikan pengecer menjadi sub pangkalan, apakah bisa memutus persoalan-persoalan itu? Bang Devian, mohon maaf dijawab nanti ya. Kita harus jeda lagi pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Bang Devian, duduk masalahnya di mana? Subsidi tidak tepat sasaran, lebih banyak karena pengoplosan, di tingkat pengecer yang terlalu mengerek harga terlalu tinggi, atau apa? Duduk permasalahannya pada regulasi. Di regulasi Perpres 191 2014 itu tidak jelaskan siapa kelompok sasaran yang dimaksud. Subsidi dalam kerangka paradigmanya itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Tapi permasalahannya peraturannya tidak menyatakan begitu secara tegas. Perpres 191 maupun Permen 26 dan 28 2001. Itu subsidinya ke komoditi kan, bukan ke manusia. Bukan ke manusia. Ya, itu jadi, salahnya. Persoalannya juga subsidi diberikan melalui barang, bukan kepada orang. Itu problem yang sudah berlarut-larut dari dulu. Nah, kami dulu di Bappenas, karena kita ini teknokrat, beda tadi yang ditanggapi oleh teman-teman para politisi, secara politik, orang politik Bahlili bagus, komunikasinya masyarakat dekat. Tetapi secara teknokratik, sebuah peraturan atau kebijakan yang mau diambil itu harus diuji coba dulu. Jangan juk megagik kata orang Jawa atau ujuk-ujuk gitu. Jadi harus dirumuskan secara tepat dan sosialisasi itu harus di depan. Karena kalau tidak akan terjadi hal-hal demikian. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita harus clear, Pak. Kalau dalam posisi sekarang ini, kita itu impor terbesarnya sekarang dari migas. 600 triliun tiap tahun bertambah. Dan ini harus jadi pikiran kita bersama persoalan kita. Saya apresiasi terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden dengan cepat mengatasi persoalan ini. Karena ini soal konstituen, soal rakyat. Tetapi kita harus juga memikirkan posisi perencanaan dan anggaran dalam perspektif negara kita. Selama ini tidak ada kecocokan antara apa yang diinginkan Presiden dengan di level terbawahnya. Perintah Presiden itu tidak bisa jalan karena peraturannya tidak jelas dan abu-abu. Ini harus dibereskan. Ini harus dibereskan. Sehingga jelas ini supaya rakyat tidak keliru nih. Antara kebijakan Presiden dengan dibawanya tidak nyambung. Yang dimaksud apa itu? Antara perintah Presiden, ini kan asta cita jelas. 1, 2 itu jelas keinginan Presiden, ideologi dan sistem. Yang ketiga, itu dalam kan kasus jelas. gas melon deh, Dalam contoh kasus gas konkretnya melon gimana? itu kan Antara Presiden dengan Presiden bawahnya. untuk menyelamatkan rakyat kecil. Peran serta aktif koperasi itu jelas di misi ketiga asta cita. Tetapi problem peraturannya belum dibenahi. Bagaimana mau jalan? Jadi perintah Presiden tidak akan jalan kalau kementerian ini tidak membenahi struktur dan cara berpikir ketentuan dan perundangan yang berlaku ini. Dan alat ukur. Dan alat ukurnya. Subsidi ini untuk siapa? Kalau dalam konteks gas sebagai barang publik atau barang pasar, itu harus dibedakan. Kalau dia barang subsidi, dia harus diatur sedemikian ketat. Dan kalau bisa secara tertutup, jangan terbuka. Kalau terbuka diserahkan kepada pasar, wajar pengecer ini menjual karena dia mencari sesuap nasi. Mau naikkan berapa, kenapa hanya kepada migas? Jeruk naik juga nggak ada masalah masyarakat. Pengecernya juga banyak. Tetapi kenapa kepada gas? Jadi ada di atasnya yang bermain, yang harus dibereskan. Bahwa pendapatan negara kita sudah tidak bisa digantungkan lagi dari migas. Impor kita terhadap LPG ini sudah semakin besar. Nah, oleh karena itu ke depan ya para teknokratik Presiden harus memilih para teknokrat menjadi pembantunya, jangan para politisi. Karena jelas politicking. Itu yang harus penting. Nanti ditanggapi, tapi sebelum itu Bang, ada pernyataan dari Pak Presiden yang pas banget seperti prolognya Bang Devian. Kita simak dulu ya. Jadi begini, kita ingin rakyat pemerintah yang bersih, yang benar, yang cerdas, yang benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan. Yang tidak mau bekerja untuk rakyat akan saya singkirkan. Tadi Bang Devian juga berpikir mengatakan bahwa kalau intinya kan kalau memilih menteri tidak tepat, kalau lebih banyak politiknya bukan teknokrat, akhirnya kebijakannya juga tidak tepat. Ditanggapi dulu Bang Nurdin. Ya, itu soal lain. Jadi begini, kebijakan Pak Presiden, asta citanya salah satunya adalah layani rakyat, ciptakan kesejahteraan rakyat, hindari korupsi. Nah, sekarang Menteri SDM itu melihat bahwa di sini ada, tadi dia sudah jelas mengatakan bahwa ini ada oplosan. Berarti subsidi yang seharusnya tiba ke rakyat ada oplosan. Itu menurut saya itu ranah hukum, ranah polisi, ya, bukan ranah kebijakan. Tapi yang dioplos itu apa? Yang dioplos ini adalah barang subsidi. Berarti Ya, di sini ada kebocoran. kepolisian. Ini yang ini dijaga oleh Menteri SDM mengeluarkan kebijakan agar supaya tidak ada kebocoran. Itu ranah kepolisian, Bang. Kemudian subsidi ini sampai kepada bukan ranah regulasi. Regulasinya itu ada di Kementerian dan di DPR. Ya, saya bisa tambahkan gini. Nah udah, ini regulasi kan yang dibuat oleh Menteri SDM ini. Menata tata kelola yang baik, tata niaga daripada LPG ini agar supaya penerima manfaat yang bersumber dari apbn itu bisa diterima. Enggak, gini Bang. Saya dari kemarin sampai tadi malam tuh masih telepon teman-teman di SDM dan Pertamina. Saya tanya, terus siapa sih yang berhak menerima LPG subsidi 3 kg itu? Rakyat miskin. Ukuran miskin yang mana? Yang 19.000 per hari, 391.000 per bulan itu miskin ekstrim, atau yang 591, atau yang UMR? Nggak ada yang bisa jawab. Artinya miskin yang dimaksudkan dalam tabung gas itu abstrak, nggak ada ukurannya. Jadi Mbak Sylvia dalam konteks ini itu ada dalam konteks subsidi itu ada yang berhak, itu kita sebut dengan orang yang kalau mustahik dalam bahasa agamanya, ada yang layak. Nah, tadi yang disampaikan Bung Adian, ini orangnya layak nggak? Ya. Apakah pedagang ukurannya tempe apa? itu yang menggunakan... Indikatornya apa? Ya, peraturannya di mana? Sekarang begini, peraturan ini kan untuk menata itu. Supaya diterima itu adalah penerima manfaat yang seharusnya menerima. Yang sekarang ada oplosan,
harga tinggi, harusnya diterima oleh masyarakat 15.000, 20.000, bisa 22.000, 32.000. Bukan gitu Bang, maksudnya gini, kalau kemudian dia tidak ada alat ukur tentang miskin yang mana yang dimaksudkan, Oke, baik. maka siapapun bisa mengklaim dirinya miskin. Oke. Ketika dia mengklaim dirinya miskin, maka dia berhak atas tabung gas subsidi itu. Dan Baik. inilah perdebatan saya dari tadi malam. Kenapa? Saya tanya, oke kalau UMR boleh nggak? Buruh yang dapat UMR 5 sekian juta rupiah, boleh nggak beli gas 3 kilogram? Nggak boleh katanya. Kita pindah ya, Bang Adian, untuk menjawab Bang Adian nih. iya. Saya ingin tanya dari kebijakan publiknya. Ya. Publik penting tidak untuk mengetahui batasan-batasan itu? Siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak berhak menerima? Mas Iya Afan? harus. Kan kita tidak semua cerdas. Jadi mesti exactly apa secara tepat disampaikan. Siapa yang ini? Cuman persoalannya data di kita itu ada satu data ada di Bappenas. Data lagi di kementerian lain kementerian. Ini yang meng-cleansing data itu belum ada. Kementerian Sosial punya, jadi batasan tadi yang disampaikan Nadian itu juga nggak jelas. Ini yang harus dibereskan, data itu, karena data itu pusat dari semua permasalahan harus diselesaikan. Baik, satu hal lagi soal batasan yang tidak jelas. Ketika Presiden sudah mengatakan yang tidak bekerja untuk rakyat akan saya singkirkan. Batasannya sampai di mana itu, Kang Uki? Yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan. Apakah ini mengarah pada evaluasi kepada para pembantu Presiden? Apalagi setelah ada kejadian kegaduhan tabung gas. Nanti dulu Kang Uki, kita jeda lagi pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Nah itu urusan. Dipersembahkan oleh Yang tidak membela rakyat akan saya tegakkan. Indikatornya apa tuh, Kang Uki? Apakah termasuk ketika ada kegaduhan soal gas LPG, kebijakan atau implementasi kebijakan yang dianggap salah dan merugikan rakyat, itu akan masuk dalam evaluasi? Iya, pertama-tama begini ya, saya harus menegaskan dulu apa yang menjadi tujuan pemerintahan Prabowo Gibran 2024 sampai 2029. Pertama, Pak Prabowo atau Presiden Prabowo ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Ini soal korupsi tadi ya, ini soal efisiensi tadi. Lalu yang kedua, Presiden Prabowo ingin mewujudkan pemerintahan yang menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat banyak. Dan lalu yang ketiga, Presiden ingin menghadirkan pemerintahan yang membawa kemandirian bangsa di bawah atau di tengah-tengah global political affairs atau urusan politik global. Nah, terkait dengan pidato Presiden Prabowo, semenjak para menteri ini masih jadi calon menteri, itu sudah dipanggil ke Kartanegara. Sudah ditegaskan, kamu nggak boleh korupsi, kamu jangan nyolong uang rakyat. Saya harus tegaskan ya, bahasa presiden saat itu masih menjadi presiden terpilih, itu adalah jangan maling uang rakyat. Lalu kamu jangan menyelewengkan kewenangan kamu. Lalu kemudian dipanggil lagi ke Hambalang, masih belum dilantik nih. Hal yang sama diucapkan lagi, tapi kali ini sudah berbentuk pengayaan materi. Lalu di Magelang, di Akmil juga dilakukan hal yang sama, dan lain-lain. Ya. Nah, kita harus akui bahwa Presiden ya di sidang kabinet beberapa minggu lalu sudah menyatakan apresiasinya kepada jajaran kabinet Merah Putih. Tapi kemudian Presiden tidak lelah-lelah untuk selalu mengingatkan lagi. Saya ingat betul ketika survei Litbang Kompas menyatakan kepuasan publik kepada pemerintah 80%. Ya, kemudian indikator politik 79%. Kemudian yang terakhir adalah LSI ya, bukan LSI yang Dinijaya tapi LSI itu 81%, dan selisih di antara ketiganya itu masih di dalam margin of error. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah keilmuan. Nah, pun demikian ya, Presiden memang senang menyatakan bahwa kita berada di track yang benar, ya, di rel yang benar, dan kita melaju ya dengan kecepatan yang benar. Tapi kemudian Presiden mengingatkan kabinet untuk tidak jumawa, tetap mawas diri. Karena ini berarti kita punya PR besar untuk menjaga approval rating ini tetap tinggi, bahkan kalau bisa lebih tinggi. Dan inilah yang dilakukan Presiden di pidato Harlah NU, dan saat itu tidak diarahkan untuk kementerian atau menteri-menteri tertentu. Itu berlaku umum, Mbak Sylvia. Tidak mengarah pada reshuffle juga? Itu tidak mengarahkan kepada menteri-menteri tertentu. Soal reshuffle, ini bahkan kami di kantor komunikasi kepresidenan aja,
Kami tidak mengetahui karena ini betul-betul hanya presiden yang tahu. Hanya presiden yang tahu kapan akan reshuffle. Bagaimana nanti momentum reshuffle-nya, siapa yang akan reshuffle, hanya presiden yang tahu. Oke, hanya presiden yang tahu. Bang Adian Ya. punya catatan kalau presiden bilang yang dablek, bahkan ada kata-kata dablek ya. Ada. Yang tidak membela mendukung rakyat akan saya singkirkan. Seharusnya menyingkirkannya itu tunggu reshuffle atau bagaimana, Bang Adian? Ini Mbak, dalam hal ini tergantung presiden lah. Milih menteri hak prerogatif dia, berhenti menteri hak prerogatif dia, ukurannya dia yang buat, kapan waktunya dia tentukan. Kita nggak mau ikut campur soal itu. Kita balik lagi sama gas subsidi. Oke, hari ini ditangkap lagi ribuan orang di Luwu bawa gas untuk dioplos. Minggu lalu ada 10.000 tabung ditemukan juga untuk dioplos. Nah itulah. Gini loh Bang, maksud gua Bang ya. Teman-teman di parlemen termasuk saya tentunya. Itu harus kemudian terus-menerus mengingatkan kepolisian. Mengingatkan aparatur negara yang lain untuk berantas oplosan ini. Ini penting sekali. Tidak perlu kemudian kita salahkan mereka. Enggak. Alat ukur nggak jelas, aturannya nggak jelas. Tidak perlu salahkan pengecer ya, Bang Adian. Mohon maaf karena waktunya singkat, Bang Adian. Karena ternyata Pak Effendi ini selain masyarakat memposisikan diri sebagai masyarakat, ternyata Pak Effendi juga mengecer juga. Bang, Pak Effendi benar ya kalau pengecer tuh keuntungannya sedikit juga. Jadi untuk apa? Justru pengecer yang dipangkas untuk menjual gas LPG-nya. Kalau menurut saya untuk pemotongan pengecer itu salah, nggak tepat. Keuntungannya kita ambil tuh paling tinggi 2.000. Di warung saya tuh hanya 1.000 perak. Saya ambil dari pangkal ke pengecer hanya 1.000 perak. Betul kata Pak Dea tadi itu. Kalau dari pengecer bisa langsung diantar. Kalau ibu-ibu yang minta tolong dipasangin gasnya, minta tolong. Bener. Itulah kemudahan. Tapi kalau di pengecer langsung dikasih seperti, aduh, mau bagaimana lagi kita nih? Sekarang pengecer disuruh berubah menjadi sub pangkalan. Semudah itu tidak? Tidak semudah itu juga. Salah satu persyaratan kalau menurut kemarin Pak Menteri sampaikan ke saya, tidak ada persyaratan. Bahwa sebelumnya sudah disampaikan persyaratan salah satu adalah KTP. Sementara sekarang yang sedang berjalan mengantri ngambil tabung gas melalui KTP, fotokopi KTP. Baik. Padahal KTP ini adalah privasi. Tidak ada permintaan bahwa jadikan agen itu tidak ada, hanya mendata. Mendata. Jadi tidak seharusnya Adian tidak perlu tadi berapa ribu nggak usah lah. Statusnya tetap sama. Terus nih. Bagi para pengusaha tambang, cukup daftar OSS. Ada yang 3 tahun nggak keluar mau ada sudah lah. Oke, baik. Sudah lah. Oke. Singkat Bang, sudah habis nih sebenarnya. Sebetulnya apalagi warung daripada kebijakan itu pengecer disingkatkan statusnya. Justru Bapak supaya dari pangkalan langsung kepada pengecer. Jangan ada izin di situ. Oke, terima kasih abang-abang sudah memberikan pandangannya di sini. Bang Effendi, saya boleh minta ke tengah? Pak Effendi, mewakili rakyat ya, menyampaikan kepada pemerintah. Mewakili pengecer. Mewakili rakyat. Coba, silakan. Kita tutup, Pak Effendi. Ya. Subsidi gas LPG seharusnya meringankan, bukan menyusahkan. Apakah rakyat harus berteriak dulu, baru pemerintah bergerak? Logika yang berjalan dong, Pak. Terima kasih pemirsa, demikian kontroversi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.